Jadi saya waktu itu mengobservasi lingkungan sekitar, di mana apa sih yang bisa saya kontribusikan gitu kan, yang mana paling dekat dulu dengan kita di sekitar wilayah tempat tinggal saya, di mana muncullah permasalahan pendidikan, dan saya bertekad untuk menebarkan kebermanfaatan di ranah pendidikan tersebut. Makanya dulu ya waktu tahun 2020 pas Covid ya Kak, saya menginisiasi proyek kayak belajar juga untuk membantu anak-anak waktu pembelajaran online, karena sulit ya anak-anak SD belajar online, gurunya ngajar via WhatsApp. Jadi kayak banyak materi yang mereka nggak paham, apalagi matematika, bahasa Inggris. Jadi waktu itu tetangga-tetangga di sekitar rumah itu ya minta ajarin gitu. Jadi kayak buka rumah belajar di rumah saya, itu buka tempat belajar. Jadi anak-anak ngerjain PR tuh bareng-bareng gitu. Oke. Itu awalnya gitu sih, karena ngerasa bahwa apa sih kebermanfaatan yang bisa saya tebarkan ya di sekitar rumah dulu waktu itu. Oke, berarti awalnya memang muncul dari pertama mungkin lewat dari tuntutan ya pertama, tapi kemudian muncul juga lewat keresahan. Karena mulainya tadi juga teman-teman kita lihat, mulainya dari keresahan awal Covid, udah sekitar 3-4 tahun lalu loh. Artinya beliau sudah mengajar kepada anak-anak ya Kak ya? Iya. Oke. Nah Kak, tentunya kan kalau kita berbicara ngajar, mendidik kepada anak-anak, mungkin orang lain tuh berpikir kayak ngapain sih gitu mau ngedidik anak-anak. Atau mungkin kalau kita konversi dalam bentuk bayaran mungkin tidak ada apa-apanya juga pun kalau misalnya kita secara apa ya, pro bono atau tidak berbayar gitu ya. Maksudnya kayak ada sebagian orang yang mungkin mikir ini ngabisin waktu. Tapi menurut kakak apa sih Kak hal yang berkesan menurut kakak ketika kakak ngajar, mendidik dan main sama anak-anak atau adik-adik di sekitar tempat tinggal kakak? Itu mungkin panggilan hati ya Kak. Mungkin kayak ketika kita ngelihat anak-anak itu terbantu atas pengajaran kita, itu ada rasa senang yang tidak bisa diungkapkan kata-kata lah. Jadi kalau mau sedikit cerita ya teman-teman, waktu itu saya ngajarnya setiap hari Minggu. Jadi Senin sampai Sabtu itu kan kosong, nggak ada aktivitas belajar lah di sekitar tempat tinggal itu. Tapi setiap saya lewat, mau pergi ke kampus atau mau pergi ke pasar lah gitu, anak-anak tuh pada nanya kan, yuk belajar lagi dah gitu, kapan belajar lagi. Nah di situ saya merasa sangat senang gitu ya, sangat berkesan, dimana saya merasa cukup berhasil gitu menularkan semangat belajar ke adik-adiknya. Dan ketika kita melihat mereka semangat ya untuk belajar, itu senang hati kita tuh, berkesan, ada hal tersendiri gitu, karena kayak penularan semangat gitu dari kita ke adik-adiknya gitu. Ya, dan ketika mereka bercerita kalau misalnya ini Ayu ya biasanya dipanggil ya, yuk kemarin bisa ngerjain soal di sekolah, atau kemarin dapat 100 tuh belajar waktu ulangan. Nah di situ ada perasaan bangga, perasaan bahagia karena mereka sudah bisa berhasil gitu mengimplementasikan apa yang kita ajarkan. Ya bener, aku sepakat banget ketika kita kayak bahagia. Aku juga pernah rasanya ngajar, walaupun bukan ngajar yang matematika atau apa, ngaji gitu kan ya. Itu juga salah satu bentuk edukasi juga kan ya Kak. Nah dan memang kalau kita lihat sekarang itu kita nggak bisa lihat secara langsung nggak sih Kak, maksudnya output yang kita dapatkan itu nggak bisa kita lihat secara langsung, tapi kayak mereka udah semangat belajar aja, itu udah sesuatu yang signifikan ya Kak untuk kita gitu. Oke. Dah kan kakak ngajar ini matematika seperti itu Kak, pelajaran sekolah gitu Kak. Tapi kakak ada nggak sih Kak menyelipkan kayak sekarang kan kita lagi booming tapi nggak booming banget, istilah krisis karakter seperti itu. Nah menurut kakak gimana pandangan kakak tentang pendidikan anak-anak dan pendidikan karakter? Menurut kakak kondisi kita yang sekarang itu gimana? Dan mungkin juga kakak bisa kasih contoh atau solusi seperti itu. Ya, kondisi terkait pendidikan karakter yang mengalami degradasi ya, mengalami penurunan. Ya, saya merasa
merasa juga bahwa adanya penurunan implementasi nilai-nilai karakter tersebut itu tuh ditandai dengan misal contoh yang nyata lah, anak-anak mungkin sering mencontek atau ketika ujian mereka buka HP gitu. Itu kan nilai-nilai integritas yang menurun, dan nilai-nilai integritas itu masuk kepada pendidikan karakter yang harusnya kita tanamkan ya untuk anak-anak. Dan sedini mungkin harusnya dari SD, mungkin gak harus nunggu SMA mereka harus dapat pendidikan karakter, tapi sedini mungkin harusnya, karena penting ya untuk ditanamkan dalam kehidupan mereka, apalagi pada proses mengajarnya, misalnya nilai jujur pun, nilai sopan santun, beretika bersama guru. Nah, kadang hal-hal itu yang kurang ditekankan ya di sekolah. Di sekolah mungkin kayak mereka belajar matematika aja, belajar tentang keilmuan aja, hal-hal yang seperti itu kurang ditonjolkan. Karena COVID mungkin efek belajar online tadi ya Kak? Ya mungkin, ya itu bisa jadi ya sebagai sebuah faktor. Saya pernah bikin riset juga waktu itu tentang degradasi etika tapi di lingkungan kampus. Jadi misalnya dari segi anak mahasiswa yang ngechat dosennya kurang sopan, atau ketika udah lama tuh nggak ketemu dosen, pas ketemu dosennya nggak salaman atau lupa tegur sapa. Nah itu waktu itu pernah menjadi sebuah riset aku bersama teman-teman dan dosen juga. Nah di anak-anak SD ya juga sama, karena mereka kemarin belajarnya secara online, jadi ketika ketemu guru waktu tatap muka mungkin lupa bertegur sapa. Iya, caranya kurang bagus gitu ya Kak ya. Itu dari segi etika. Kalau dari integritas tadi yang udah aku sempat spill tadi ya, misalnya anak-anak yang buka HP, buka Google lah, waktu buka ChatGPT sekarang banyak ya. Bener-bener, karena sekarang juga kayak hal-hal yang demikian karena tidak disadari baik itu oleh orang tua pun oleh pendidik sekalipun, ketika akhirnya menormalisasi contek-mencontek dan segala macam, akhirnya anak-anak kita juga menganggap hal-hal itu menjadi hal yang biasa ya Kak ya. Itu yang mungkin bisa kita intervensi gitu Kak. Nah, apa upaya yang Kakak pernah coba implementasi Kak untuk untuk meningkatkan pendidikan karakter ini? Kayaknya bisa juga diceritain. Kakak kan juga di SOC tuh. SOC kan salah satunya nggak cuman di bidang akademik aja gitu. Mungkin boleh cerita dulu ke SOC itu apa gitu. Oke, teman-teman. Jadi aku bersama teman-teman di Bakti Nusa itu ada leadership project, di mana nama leadership project kami itu SOC, singkatan dari Save Our Children. Save Our Children ya, dimana tujuannya itu untuk membina adik-adik kelas 5 sampai dia kelas 6, jadi 1 tahun program pembinaan bertujuan untuk mempersiapkan mereka ke jenjang pendidikan selanjutnya yakni SMP. Nah, jadi di SOC itu fokus pembelajarannya ya nggak cuman kita belajar mempersiapkan mereka SMP aja, tapi beberapa hal lain seperti penunjangan aspek-aspek nilai karakter tadi, ada leadership, terus ada spiritualitas, di mana adik-adik ya diajarkan misalnya harus sholat, harus menutup aurat, misalnya seperti itu ya. Kemudian kesehatan juga kami tekankan juga di situ. Dan ya itu sih. Jadi di SOC itu nggak cuma fokus untuk mempersiapkan mereka ke pendidikan selanjutnya, tapi juga pengasahan kompetensi dan soft skill, termasuk nilai karakter tadi, nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh generasi kita sekarang. Oke, berarti konsepnya kayak bukan cuma sekedar belajar aja gitu ya Kak, tapi ada penanaman nilai-nilai karakternya yang diselipkan dalam agenda-agenda kegiatannya. Oke, nah teman-teman sekalian, ini menjadi salah satu langkah yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua yang mungkin barangkali punya lingkungan yang sama, adik-adik yang mungkin potensi putus sekolah, potensi tidak melanjutkan pendidikan seperti itu, untuk terus dimotivasi dan juga didampingi secara karakter agar mereka punya tekad yang kuat, punya nilai-nilai karakter yang baik seperti itu. Nah, tentunya kan nggak mudah ya Kak kalau kita mau ngajar adik-adik yang notabene katakanlah misalnya dari orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang baik seperti itu Kak.
menurut kakak tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh orang-orang yang mau untuk ngajar itu apa sih kak? Tantangan terbesarnya atau tantangan yang kakak lewati aja Ya, gitu? cerita berdasarkan pengalaman di SOC ya, project kami itu kan memang sasaran projectnya itu untuk anak-anak berprestasi tapi dari keluarga prasejahtera. Jadi tantangan tersendiri juga untuk mengedukasi baik dari anaknya maupun dari orang tuanya juga kan. Jadi waktu itu sempat memiliki tantangan lah dengan dari pola komunikasi lah bersama orang tua. Jadi kan banyak orang tua yang nanya program apa ini, terus anak-anaknya diajak kemana setiap hari Minggu, belajar apa. Nah kadang orang tua itu nggak langsung nerima program kita. Kalau misalnya kami ada program pendampingan anak-anak ya, yang nggak semua orang tua itu se-open minded itu untuk mengizinkan anaknya untuk belajar ya bersama orang lain, apalagi dia nggak kenal. Jadi itu tantangan tersendiri untuk kami. Waktu itu solusinya ialah mengadakan sosialisasi terlebih dahulu. Jadi meminta izin baik secara resmi surat ya, kita tanda tangan misalnya perizinan, tapi juga sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi kalau mau bikin project itu tantangannya ya banyak, dari anaknya sendiri, kita ngajak anak-anaknya, orang tuanya maupun perizinan ke sekolahnya. Ya, gitu Kak. Siap. Berarti aku pernah dengar salah satu quotes ya kak. Kebaikan kalau dia cara penyampaiannya salah sama dengan kesalahan seperti itu. Maksudnya adalah oke, kita tadi punya niat baik ya kak untuk mau ngajar adik-adik belajar, ngajar pun bahkan lebih-lebih menanamkan nilai karakter. Tapi ternyata kita nggak punya komunikasi yang bagus dengan orang tua. Artinya dua-duanya harus jalan nih, baik itu ke anaknya pun juga ke orang tua pun pihak sekolah dan orang-orang yang bersangkutan dengan adik-adiknya tadi gitu, agar semuanya berintegrasi menjadi sebuah kekuatan seperti itu kak ya. Iya benar sekali. Dan juga waktu itu sosialisasinya nggak sekali gitu ya. Pertama kita sekali ngobrol, terus masih ada yang dibingungkan, adanya pertemuan selanjutnya. Halo teman-teman, ekstra sama nama saya ngomong ke orang tuanya kan kak gitu. Benar, apalagi kalau sekarang itu kan karena kita tadi sepakat ya, outputnya nggak bisa langsung kelihatan, nggak bisa kelihatan langsung pinter seperti itu kayaknya. Jadi memang kayaknya perlu deh kalau sosialisasi benar. Menurut Dwiki pribadi, langkah yang teman-teman dan kakak lakukan untuk sosialisasi ke orang tua juga penting, karena untuk biar orang tuanya juga paham gitu kan ya. Ya apalagi mungkin program yang teman-teman relawan lainnya itu kan nggak seminggu 2 minggu kan, agak lama. Kayak SOC aja 1 tahun. Mungkin kayak teman-teman di luar sana yang ngadain project sosial dalam ranah pendidikan juga nggak mungkin kegiatannya 1 minggu doang kan. Pasti 3 bulan minimal, dan itu juga waktu yang lama. Makanya mungkin orang tuanya agak bertanya-tanya lah gitu, anaknya mau belajar di mana, anaknya mau diajarin apa gitu. Ya, jadi memang sosialisasinya harus benar-benar bisa bukan hanya menyentuh sang anak ya, sang adik, tapi juga menyentuh orang tuanya. Karena kalau dipikir-pikir kita kan juga di siang harinya gitu, pun waktu terbanyak mereka habiskan ke orang tua juga kan ya. Ya, membangun kepercayaan itu ya sulit gitu kan orang tua ya. Benar. Berarti teman-teman kalau nantinya juga berkeinginan memiliki proyek di bidang pendidikan, ngajar adik-adik, juga turut harus memiliki hubungan yang baik dengan orang tua adik-adik tersebut. Oke, nah kak, kakak punya nggak sih impian atau semacam apa ya di masa mendatang terkait anak-anak yang kakak ajari selama ini gitu, yang kakak ajak main dan belajar bareng? Kira-kira menurut kakak impian kakak tentang mereka ini seperti apa? Ya, karena proyek sosial tadi seperti yang Dwiki sampaikan bahwa outputnya itu nanti ya kelihatannya. Jadi saya tuh sangat berharap bahwa anak-anak yang sekarang mungkin SD yang kita ajarin tuh esok kelak berapa tahun lagi, 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan itu menjadi orang yang sukses gitu, yang bisa meningkatkan taraf kehidupan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Karena yang biasanya kita ajar itu kan anak-anak dari
prasejahtera lah gitu ya, dari ekonomi yang mungkin berkecukupan, yang kurang berkecukupan gitu. Jadi makanya pengennya, harapannya baik dari aku ataupun teman-teman, pengen bahwa anak-anak ini bisa jadi pelopor di tempat tinggalnya. Jadi misalnya dia bisa jadi percontohan, di kampung ini si A sudah kuliah. Nah harapannya ketika kita membina satu anak, itu dampaknya bisa meluas ke anak-anak lainnya. Jadi dia bisa memotivasi adik-adiknya, bisa memotivasi tetangga-tetangganya untuk juga berpendidikan yang lebih tinggi gitu Kak. Dan itu semangatnya sudah disampaikan sejak mereka ikut selama belajar sama kakak berarti itu ya? Oke, jadi visinya jelas, semacam ya cita-citanya kakak juga jelas kalau mereka akan jadi agen, semacam orang yang menggantikan kakak ya kak ya di masa mendatang seperti itu. Oke, siap ya, harapannya sih benar program-program atau kegiatan-kegiatan sosial kerelawanan itu tidak berhenti meregenerasi seperti itu kak ya. Oke, nah kak, kan ini jelas ya kak, pengennya kita manfaat terus, adik-adiknya juga walaupun sekarang menerima manfaat, besok-besok dia yang akan memberikan manfaat tersebut. Nah menurut kakak, dalam rangka ini kan ibaratnya kalau kita melihat menunggu mereka menjadi manfaat, menurut kakak apa sih kak yang kakak pribadi butuhkan dalam rangka mendorong mereka ini? Kakak butuhnya apa sih sebagai orang-orang yang bergerak di relawan pendidikan tuh? Mungkin kan nggak semua orang tahu apa yang mereka butuhkan. Menurut kakak yang paling teman-teman relawan butuhkan tuh apa sih kak? Support sih, misalnya dari orang tuanya, welcome, ataupun dari teman-teman the next relawan. Jadi kayak nggak cuman kami, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa lain atau ya teman-teman di luaran sana, harapannya juga terpanggil hatinya untuk ikut mengajar gitu kak. Jadi kadang kami juga butuh orang-orang lebih lah gitu untuk ngajar. Nggak cuman, maksudnya kalau misalnya satu tim isinya 5 orang nggak cukup gitu. Kalau penerima manfaatnya bertambah, otomatis tenaganya juga butuh yang tenaganya juga butuh lebih banyak. Makanya mungkin bisa dari teman-teman lain untuk berkontribusi juga ya di kegiatan-kegiatan sosial seperti SOC ataupun dari Dompet Duafa juga ada ya kegiatan kerelawanan. Oke, siap. Makasih banyak. Berarti semacam butuh teman yang memiliki keresahan yang sama ya kak ya. Oke, siap. Ya karena tidak dipungkiri memang adik-adik ini ibaratnya berarti tugas para relawan, bukan tugas sih, kayak semacam hal yang perlu dilakukan relawan ini selain mengajar juga menumbuhkan keresahan yang sama dengan orang-orang lainnya kak ya. Agar manfaat itu juga bisa berjalan di tempat lain atau mungkin di waktu yang lain gitu ya kak ya. Oke. Nah kak, tadi kalau kita bahas mengenai pendidikan karakter, kemudian juga potensi-potensi manfaat untuk anak-anak yang kurang mampu seperti itu kak ya, untuk lanjut kuliah. Nah ini aku mau coba cerita-cerita tentang teknologi kak. Kan kalau kita lihat sekarang kita serba teknologi ya. Semuanya kita pun termasuk sekarang sudah menggunakan teknologi seperti itu. Nah, tapi sebenarnya teknologi itu baik nggak kak menurut kakak pribadi? Sebelum kita lanjut ke pendidikan anak, ya. Menurut kakak teknologi itu sebenarnya baik nggak? Baik, sangat-sangat baik ya. Apalagi dalam hal pendidikan, di mana teknologi itu bisa mensupport segala hal dari aspek pendidikan itu tersendiri ya, baik pembelajaran, metode belajarnya, ataupun ya kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau misalnya kita kan mendapat akses informasi pembelajaran itu lebih luas karena teknologi itu sendiri. Kita bisa buka Google, kita bisa buka YouTube untuk sumber pembelajaran. Tapi kadang memang teknologi ini kalau disalahgunakan juga akan memberikan dampak yang tidak baik, apalagi kalau misalnya kita concern sama anak-anak ya, yang mungkin mereka belum bijak dalam menggunakan teknologi. Itu harus sangat-sangat didampingi oleh orang tua maupun guru. Itu ya kuncinya. Sebenarnya untuk anak-anak sendiri teknologi itu sangat baik untuk menstimulus mereka belajar. Jadi
penggabungan antara permainan, misalnya game tapi dia ada aspek edukasinya, game edukasi seperti itu kan sangat baik ya untuk pendidikan anak. Tapi ya tadi kuncinya itu didampingi sama orang tua ataupun gurunya, itu menurut aku ya. Karena kalau misalnya fenomena sekarang anak-anak disuguhin teknologi, dikasih HP sama orang tuanya malah dimainin game misalnya. Iya benar, karena anak-anak juga kan taunya cuma game. Maksudnya mereka mengenal HP itu di awal bukan sebagai media pembelajaran kan, namanya kan juga anak-anak. Berarti di sini yang paling penting berarti orang tua ya kak ya? Ya orang tua, dan kalau di sekolah ya pastinya pendampingan dari guru kan. Iya benar. Ya berarti teman-teman, kita nggak pernah menyalahkan teknologi sebagai salah satu yang memberikan dampak negatif, akan tapi teknologi kan namanya alat, tinggal lagi seorang yang menggunakannya gitu kak ya. Oke siap. Ya karena kalau kita lihat sekarang ya kak ya, orang tua baik yang orang tua sudah tua maupun orang tua yang masih muda gitu ya, kadangkala biar anaknya mudah diem, anaknya nggak nangis langsung pagi-pagi dikasih HP gitu kan ya. Padahal kan mereka kadang belum tahu banget lah tentang HP dan akhirnya ketergantungan gitu kayak. Ya kalau anak yang kecil gitu ya kayak 5 tahun, malah kalau semakin banyak dia main HP nggak bagus juga untuk otaknya kan, untuk perkembangan otaknya. Untuk anak-anak yang kayak TK, anak-anak SD, emang bagusnya itu bermain secara langsung kak. Jadi misalnya di luar, di outdoor. Kalau memang kita mengkombinasikan antara bermain dan belajar, enaknya menurut aku sih nggak perlu pakai gadget sih kak. Kalau misalnya masih kecil ya, kayak TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu enak kan mainnya di luar. Kalau memang dia butuh keinginan untuk bermain, ya kita penuhi dengan pembelajaran di luar, di outdoor gitu. Iya, benar. Kalau nggak salah, kalau dulu pernah belajar kan, dulu aku di IPS ya kak. Ada tahap yang namanya pertumbuhan anak-anak. Setelah mereka cukup dengan masa bayi, masa kecilnya, ada yang namanya playgroup ya kak ya, untuk main bareng gitu. Dan aku mungkin sedikit ngasih solusi atau masukan juga kak ya. Kalau sebenarnya kita tuh kayak semacam apa ya, game itu kan biasanya aktivitas pribadi juga ya, aktivitas misalnya lempar bola lewat game itu kan ada di HP. Sebenarnya kan kita bisa melakukan aktivitas itu secara langsung gitu kan ya. Ya makanya sih kalau aku sendiri lebih prefer itu ya, mainnya mungkin secara langsung tadi, aktivitas fisik yang nggak ada salahnya juga ngajak anak-anak main sambil belajar. Di SOC kemarin kan kita juga, kalau teman-teman lihat di Instagram kegiatan SOC, kita ada pergi ke museum. Nah itu juga tujuan untuk edukasi juga. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya di taman ya mungkin bosen gitu sih kak. Oke siap. Banyak ya kak ya kita cerita-cerita tentang adik-adik, tentang anak-anak dan dunia pendidikannya, dan tentunya sangat luas ketika kita berbicara mengenai itu tadi. Tetapi harapannya lewat obrolan-obrolan ini, pemantik-pemantik diskusi-diskusi seperti ini terus berlanjut ke para penonton juga, obrolan-obrolan ketika nongkrong, ketika ngobrol, ketika main seperti itu. Dan tentunya aku mau coba minta tips dong kak, karena mungkin aku pribadi atau mungkin teman-teman juga pernah terlibat sebagai agenda-agenda kegiatan sosial gitu kan ya kak. Tapi kadang mungkin kita nggak sekuat itu loh, maksudnya untuk terus memikirkan selain diri sendiri, terus berkontribusi untuk pendidikan orang lain, termasuk khususnya untuk adik-adik atau anak-anak dari orang-orang yang terpinggirkan atau dari kalangan orang yang tidak mampu. Menurut kakak gimana kak tipsnya biar kita semangat terus? Ya semangat terus gitu. Oke. Kalau dari aku ya jangan sendirian aja sih, kayak harus cari teman, harus cari partner yang bisa kerjasama untuk memajukan pendidikan, misalnya untuk bikin project-project sosial. Karena kalau misalnya kita sendirian biasanya tuh susah ya, kayak idenya tuh mentok ke diri kita sendiri, kayak udah nggak tersampaikan. Jadi kalau misalnya kita sharing sama temen, kita punya banyak temen, nah itu biasanya jadi
jadi tenaga yang kuat lah gitu. Jadi apa ya, kerjasama yang lebih oke. Biasanya lebih itu sih, lebih kuat dan lebih bisa terimplementasikan kalau misalnya kita ada teman. Itu tipsnya. Maksudnya kayak kalau aku coba tafsirkan ya, kayak kayak kalau kita sendiri tuh cuman berkutat lewat pikiran aja gitu ya. Kadang kita eksekusinya gimana nih gitu. Kadang kita mikir ini bagus nggak ya, nggak ya, bisa nggak ya, dan akhirnya berujung pada sampai di pikiran aja gitu kayak. Siap. Oke, menarik banget apa yang didiskusikan dengan Kak Olin. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, sebenarnya pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk podcast kita atau EduTalk kita pada hari ini, Kak Olin. Oke, nah oleh karena itu barangkali untuk menutup podcast kita hari ini, aku mungkin coba mau dengar closing statement atau pesan-pesan lah yang disampaikan oleh Kak Olin, baik untuk aku pribadi maupun teman-teman yang menonton. Closing statement ya. Untuk teman-teman yang berkecimpung juga ya sebagai relawan pendidikan, semangat untuk teman-teman. Semoga hal baik yang teman-teman lakukan sekarang itu teman-teman lihat hasilnya nanti, teman-teman bisa rasain nanti gimana bahagianya teman-teman melihat adik-adik yang teman-teman ajar, yang teman-teman bina itu udah jadi orang sukses gitu. Udah bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas juga kayak teman-teman lakuin sekarang. Terus untuk mungkin ada penonton kita dari adik-adik yang mungkin kurang semangat gitu belajarnya atau merasa kurang bersaing gitu sama teman-teman yang lain, semangat juga untuk adik-adik yang sedang dalam proses belajar. Percayalah bahwa sekarang itu memang masa-masanya untuk belajar, nanti teman-teman akan rasain kebahagiaannya nanti gitu. Ini apa lagi Kak? Ya, cukup untuk statementnya. Oke, makasih banyak ya teman-teman, pesan-pesan dari Kak Olin baik untuk sesama relawan maupun untuk adik-adik yang sekarang sedang belajar, untuk adik-adik kita. Dan semoga podcast hari ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian dan juga untuk semakin meneguhkan Kak Olin untuk terus mengeksekusi proyek-proyek sosial dan proyek-proyek kebaikan lainnya. Barangkali itu teman-teman untuk agenda EduTalk hari ini, spesial Hari Anak. Demikianlah, saya Dwi Kiari Evandri. Mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di EduTalk yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.